Hai, pusing dan ini tugas kok. Pusing kenapa? Pusing tugas dari dosen. Tugas apa? Tugas ini metode penelitian kualitatif. Hai, tanya siapa ya? Kenapa? Ini ada tugas. Tugas apa? Tugas tentang metode penelitian kualitatif. Oh, ini penelitian kualitatif di metodologi penelitian. Iya. Kau sudah tahu ini apa? Apa itu metode penelitian kualitatif toh? Sudah. Oh, dalam metode penelitian kualitatif itu ada tahapan dalam metode penelitian. Nah, yang pertama itu kita memilih dan merumuskan masalah. Yang kedua, kita mengumpulkan bahan yang relevan. Nah, yang ketiga itu kita menentukan setting dan subjek penelitian. Dan yang keempat, kita menentukan strategi dan mengembangkan instrumen. Nah, yang berikut itu kita mulai mengumpulkan data. Setelah mengumpulkan data, kita melakukan analisis data. Setelah analisis data, kita melaporkan hasil penelitian kita. Nah, apa lagi yang mau ditanya? Ini dalam penelitian kualitatif itu jenis-jenis apa saja yang ada dalam? Oh, kalau dalam penelitian kualitatif, jenis-jenis metode penelitian kualitatif begitu? Iya. Oh iya. Kalau jenis-jenis penelitian kualitatif itu yang pertama itu ada metode penelitian fenomenologi. Yang kedua itu ada metode penelitian etnografi. Yang ketiga ada metode penelitian studi kasus. Yang keempat ada metode penelitian studi dokumen. Yang kelima ada metode penelitian teori dasar. Yang keenam ada metode penelitian historis. Yang ketujuh itu ada metode penelitian wawancara berpusat. Yang kedelapan itu ada metode penelitian pengamatan alam. Nah, dalam penelitian kualitatif itu ada beberapa komponen dasar yang perlu dilibatkan dalam kerangka metode penelitian kualitatif. Yang pertama itu ada tujuan. Nah, yang kedua itu ada kerangka konseptual. Yang ketiga itu ada rumusan masalah. Dan yang keempat itu ada metode. Yang kelima validitas. Dan yang keenam itu isinya adalah kesimpulan. Maksud dari tujuan itu seperti apa? Oh, tujuan penelitian itu dibuat untuk menarik minat pembaca pada tema yang diteliti. Itu maksudnya pada tujuan itu, pada tema itu kita menggunakan kata-kata yang menarik pembaca untuk mau membaca hasil dari penelitian kita. Artinya kita menggunakan kata-kata itu yang maksudnya yang semenarik mungkin begitu ya. Tidak pernah digunakan oleh siapapun, tidak pernah digunakan oleh penelitian sebelumnya, sehingga pembaca itu dia tertarik ingin membaca dari hasil keseluruhan dari penelitian kita begitu. Terus apa? Ini tolong jelaskan dulu apa saja yang harus dicantumkan kalau kita kerja bab 1 sampai bab 3. Oh, dalam penelitian kualitatif itu dalam bab 1 itu berisikan latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian. Terus pada struktur bab 2 kualitatif itu berbicara tentang kajian pustaka. Nah, isi dari subbab 2.1 itu kajian pustaka itu yang terkait dengan topik atau tema penelitian, sehingga ini setiap judul subbab yang konsep yang akan digunakan penulis dalam melakukan penelitiannya. Nah, terus ini isi dari penelitian terkait atau terdahulu atau sebelumnya itu adalah itu berisi tentang ringkasan hasil penelitian terdahulu atau pernah dilakukan yang terkait secara langsung maupun tidak langsung dengan topik, tema, konsep, dan kata kunci yang digunakan dalam penelitian. Bagian ini harus dapat menunjukkan orisinalitas penelitian yang akan dilakukan sehingga menghindari pengulangan dan plagiarisme. Nah, dalam isi subbab terakhir atau kerangka berpikir itu berisi penjelasan sementara terhadap
gejala atau fenomena yang menjadi objek permasalahan yang merupakan argumentasi penulis untuk penelitiannya. Nah, kerangka berpikir itu merupakan buatan penulis sendiri yang disusun berdasarkan logikanya terhadap kajian pustaka yang telah disampaikan pada subbab sebelumnya. Nah, kerangka berpikir harus bersifat analitis dan sistematis. Nah, yang berikut itu struktur dan isi bab 3 untuk rancangan penelitian kualitatif. Nah, yang 3.1 itu landasan filosofi dan strategi penelitian. Setelah itu 3.2 itu ada ini metode penelitian. Nah, dalam metode penelitian itu ini melakukan penelitiannya adalah sebagai berikut. Yang pertama 3.2.1 itu alasan pemilihan lokasi penelitian. Artinya di sini kita menyampaikan alasan apa kita memilih lokasi penelitian ini. Nah, yang berikut 3.2.2 jenis dan sumber data. Nah, jenis dan sumber data ini berisi tentang dalam penelitian ini jenis penelitian itu pakai bagaimana sih, pakai pendekatan apa begitu. Terus yang kita dapat gunakan dalam jenis dan sumber data itu ada dua. Yang pertama itu data primer dan yang kedua itu data sekunder. Nah, dalam 3.2.3 itu ada pengumpulan data. Nah, teknik pengumpulan data dalam penelitian ini tuh ada beberapa cara. Mungkin saya kasih contoh, mungkin dua. Yang pertama teknik observasi, yang kedua teknik wawancara. Ada pun cara-cara lain yang digunakan pada teknik pengumpulan data. Terus yang berikut di titik 3.2.4 itu ada penentuan narasumber atau informan. Artinya kita menentukan siapa sih narasumber yang kita harus gunakan atau yang kita meminta keterangan atau informasi dari orang tersebut. Narasumber yang kita pilih, misalnya narasumber yang kita ketahui dia punya basic lah dari penelitian yang akan kita lakukan gitu, atau mungkin yang kesehariannya melakukan atau melakoni apa yang terkaitan dengan penelitian kita. Terus yang berikut dari 3.3 itu ada teknik pengolahan dan analisis data. Nah, mungkin hanya itu saja yang saya ingin sampaikan dalam metode penelitian kualitatif. Oh iya, terima kasih karena sudah menyampaikan semuanya.